Audio Jungle. Tapi dari rumah saya azam mau menerangkan tentang Nabi Ibrahim karena ini sudah mendekati Idul Adha atau Idul Kurban. Di antara yang membolehkan ulama kerso atau mau populer atau mau dimaklumatkan atau mau tampil adalah awalun nubuwah itu dimulai dari at-tahaddi. Jadi semua kenabian itu dimulai dari memaklumatkan ke publik bahwa seorang Rasulullah Muhammad SAW juga semua nabi itu harus memaklumatkan diri kalau beliau itu nabi. Nah sebetulnya itu juga seterusnya orang alim, wali, itu juga habib, itu juga harus memaklumatkan diri kalau beliau itu habib. Tentu tidak harus dengan lisan, tidak harus dengan apa, tapi yang penting memaklumatkan. Kenapa itu penting? Kita bikin analogi. Saya bikin analogi dulu. Misalnya Anda punya istri sedang hamil. Anda tahu di situ ada klinik persalinan atau dokter bayi atau dokter untuk menangani orang-orang hamil. Itu Anda ngerti karena apa? Karena plang ya, karena tanda itu. Di situ ditulis dokter kandungan siapa itu, atau klinik persalinan atau bahasa kerennya klinik korban lelaki. Itu menjadi tahu karena diberitahu. Begitu juga kita konsultasi sama dokter psikologi, kita tahu karena ada tulisan dokter psikologi dan seterusnya. Kemudian kita kuliah juga gitu menjadi tahu kalau itu UGM, UII atau UI juga karena tulisan atau karena maklumat. Nah harusnya memberitahu kalau Anda orang alim atau Anda wali atau apa itu boleh dengan makna yang positif bahwa ini maklumat. Nah kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu pernah munajat dan ini awal beliau bergelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Beliau itu pernah munajat sama Allah sambil bergumam gremeng lah kira-kira. Tapi gremengnya Nabi ya jadi wiridan itu. Kalau gremengnya sampean jadi laknat itu. Ini gremengnya Nabi tapi bergumam. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting, paling berpengaruh, yang menciptakan langit bumi, kemudian engkau tidak diketahui. Bayangkan misalnya kalau seorang presiden jalan di kampung terus diundang ngelik, kan tersinggungnya Masya Allah. Seorang raja Arab Saudi kenalan sama orang, terus orang itu tanya, jenengan daleme pundi? Itu kan tersinggung, aku sing di Arab Saudi buat takoki. Begitu juga seterusnya. Ada Gus besar misalnya di pondoknya, terus orang tanya, jenengan daleme pundi? Aku sing di pondok itu. Sama Haji Hilmi misalnya ditanya, saya mau ke Kudus cari jenang Mubarak. Ya jenengan sinten? Bukan ngenyek uang sing duwe jedaran tentang jenengan sinten. Sehingga Nabi Ibrahim itu tersinggung setersinggung-singgungnya karena beliau seorang Khalilur Rahman. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting, kemudian orang nggak tahu tentang kau. Makanya, ya maklum kan, zaman itu kan orang masih kafir, menyembah batu, menyembah berhala. Orang nggak menyebut Allah, nggak menyebut Tuhan. Akhirnya beliau ngendikan, Innahu ya Rabbi la yahzununi an la ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Memang itu saya hafalkan ya. Innahu la yahzununi. Jadi innahu pakai inna, masih pakai lam taukid. Innahu la yahzununi, sungguh sangat menyusahkan saya. Ada yang baca la yuhzinani sama ya, karena dalam qiraah sab'ah ada fala yahzunka qauluhum, ada qiraah fala yuhzinka qauluhum. Sungguh sangat menyusahkan saya, sangat merisaukan saya bahwa engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Yang menyembah juga hanya saya. Ini enggak fair. Zat sepenting engkau kemudian fungsi jenengan, fungsi engkau tidak diketahui kecuali oleh saya. Itu kan ibarat misalnya kayak tadi. Anda yang punya Alphard saja, terus diarani tukang parkir kan ya tersinggung. Wong sing duwe Alphard kok diarani tukang parkir. Nah, karena Nabi Ibrahim itu seorang nabi, ketersinggungannya bukan urusan pribadi, tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah riwayat, saya ulang lagi dalam sebuah riwayat, ketika Allah teng hadits qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni.
Kata Allah, saya sebelum menciptakan makhluk pun sudah Tuhan. Andaikan Allah tidak menciptakan langit bumi juga sudah Tuhan. Andaikan Allah tidak menciptakan surga dan neraka juga sudah Tuhan. Karena ketuhanan Allah itu hakikat, bukan karena apa-apa. Memang dia Tuhan. Tapi kata Allah, tapi saya ingin dikenal. Kemudian maka saya ciptakan makhluk supaya mengenal saya. Maka masyhur kalau dalam semua ilmu tafsir, dari semua ilmu tasawuf, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepada saya. Itu hampir semua mufassir menerangkan illa liya'budun illa liya'rifuni, supaya mereka ngerti saya. Karena awal menyembah itu dari tahu. Kamu tidak bisa menyembah sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Makanya guru-guru kita zaman kita ngaji di mana saja itu awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatullah, karena untuk bisa nyembah Allah dimulai dari tahu. Maka illal ya'budun illal ya'rifun, supaya mereka kenal saya. Sehingga karena makna ibadah di situ adalah mengenal Allah, mbok wong ibadah ngethuk rino wengi masih afdal orang alim. Karena orang alim ini orang yang mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terus rentetannya apa dengan kegiatan kita malam ini dan semua kegiatan. Bahwa manusia dengan segala kelebihannya itu tujuannya hanya satu. Mengertikan dirinya dan orang lain bahwa Allah itu Tuhan. Dan itu tugas siapa? Tugas para nabi. Sehingga pertama kali nabi jadi nabi itu setelah ketemu malaikat Jibril di Gua Hira. Pertama yang dilakukan apa? Beliau naik ke Gunung Sofa, kemudian memaklumatkan ke keluarganya bahwa saya adalah sekarang seorang nabi. Karena tidak boleh. Orang harus dikenalkan kalau Allah itu Tuhan. Kalau ada seorang presiden jadi presiden dilantik, beliau harus dimaklumatkan kalau dia presiden. Kalau ada menteri juga harus dimaklumatkan kalau dia menteri, supaya perlakuan orang lain jelas bahwa ini saya memperlakukan presiden, saya memperlakukan seorang menteri. Sehingga ini penting saya utarakan, urutan pertama terpenting di dunia adalah memaklumatkan kalau Allah itu sebagai Tuhan dan semua Rasul sebagai utusannya Allah. Nah sekarang problem kita adalah karena kita orang Jawa, ngaku sugih itu rapi, ngaku alim ya rapi. Oke, kita sepakat etika itu dalam banyak hal juga baik, tapi itu tidak bisa dipegang banget. Karena kalau orang misalnya nyuwun sewu, kaya terus ibu-ibu miskin, nanti untuk BLT. Ya lucu tuh, misalnya Haji Hilmi terus untuk apa? BLT. Ini kan terus lucu. Jadi apa-apa kalau berlebihan itu efeknya naik. Misalnya saya ngaku bodoh, itu oke lah, itu tawaduk bagus. Tapi misalnya aku ngaku bodoh, terus orang mulang tafsir, gak mulang ngopo, terus tafsir diulang ngomong sing ra jelas. Itu kayak apa dosanya saya? Saya masih ingat di antara awal-awal saya kenal Pak Quraisy Shihab, kata beliau, kita ikut dosa kalau yang mengajar itu tidak ahlinya, karena enggak karu-karuan. Sehingga apa? Dosanya orang alim itu apa? Kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Makanya ilmu itu harus dimaklumatkan. Tapi tentu tanpa hadun nafsi, bahwa orang itu enggak perlu ingin populer, enggak perlu. Saya enggak pernah ingin populer. Tapi saya ingin mempopulerkan ulumullah, mempopulerkan ilmu-ilmunya Quran. Jadi di antara sebabnya Nabi Ibrahim jadi Nabi adalah beliau pernah risau sampai punya gelar Khalilur Rahman. Beliau setelah menemukan Allah punya kerisauan, ya Allah sungguh dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting, pencipta langit bumi, zat yang begitu perannya penting, kemudian orang tidak kenal engkau. Coba misalnya pekerja di Mubarak, nggak ngerti kalau Haji Hilmi itu ketuanya, itu kayak apa buruknya. Kamu nggak ngerti kalau presidennya Pak Jokowi, itu kayak apa buruknya. Kamu gak ngerti kalau bapak kamu itu Karmen, itu kayak apa ngawurnya. Gak ngerti status orang yang berjasa ke kita itu buruk sekali. Apalagi gak ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala itu betapa buruknya. Sehingga Nabi Ibrahim itu risau. Nak sampean kan risau kok roh, nak aku melarat wong ora gelem sedekah, jadi risau mikir dirinya sendiri. Misalnya seneng cewek, kok roh cewek iku nak aku seneng dikne. Jadi itu egois sekali. Nabi Ibrahim itu yang dirisaukan adalah Allah zat yang begitu penting kemudian tidak dingerteni oleh mereka. Jika beliau mulai bikin cara untuk Allah dingertikan. Nah ini mulai ada masalah karena mulai bersentuhan dengan orang banyak. Beliau pura-pura sakit. Ditanya, kenapa kamu sakit? Ini loh sedang berobat.
Dia kalau di sini mungkin di perapatan ya, atau kalau di sini mungkin simpang 7. Beliau terlentang, faqala inni sakim, saya ini sakit. Ya minta dong berobat sama perbintangan karena mereka menuhankan perbintangan. Fanadzara nazratan fin nujum. Dia minta, tapi kok saya tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dia datang ke tempat pemujaan. Setelah datang ke tempat pemujaan, terus beliau ngasih beberapa makanan. Kok enggak kamu makan? Jadi Nabi itu ya lucu. Wong karuan berhala kok ditawarin makan. Terus beliau mangkel karena dianggap berhala ini sombong, ditawari makan kok enggak mau. Itu dipukulin semua, hancur semua, terus kapaknya diletakkan sama yang atas, yang ketuanya, yang paling besar. Jika beliau diadili itu lucu. Ibrahim siapa yang menghancurkan berhala-berhala kecil itu? Paling yang besar. Beliau enggak terima disaingin kan. Wah, kalau nggak percaya tanya. Fas'aluhum in kanu yantikun. Kalau nggak percaya tanya. Wah, otak kamu ini mulai masalah Ibrahim. Wong karuan berhala kok ditanya. Wah, kamu itu afala takilun, agak punya akal, kamu nggak bener. Ibrahim menimpali, kamu lebih nggak punya akal. Karuan ngomong aja nggak bisa kok kamu sembah. Di sini mulai beliau bikin tamhid, kalau dalam ilmu mantek itu tamhid itu bikin dasaran logika. Akhirnya mereka tahu bahwa Ibrahim tujuannya itu buruk, yaitu hanya mencibir kita menyembah berhala. Mereka karena punya kekuasaan, ya sudah Ibrahim dimatikan saja, dibakar. Itu sudah jadi logika penguasa, kalau kalah argumentasi ya main kekerasan. Singkat cerita mereka memutuskan dibakar. Nah, setelah Nabi Ibrahim dibakar ini yang jadi pelajaran bagi kita. Sangat-sangat jadi pelajaran bagi kita. Bahwa amal kebaikan, misalnya jenang mubarok, itu gak penting nanti menguasai dunia, perdagangan itu gak penting. Tapi memberi sinyal, memberi isyarah bahwa seorang muslim itu bisa mungkin bermanfaat bagi yang lain. Gak harus menang. Saya misalnya sebagai kiai, yang penting kiai itu mulai. Gak harus menang, juga ada harus populer. Ini saya ditemani Habib Zain, seorang Habib itu berkahi sama yang lain. Gak harus nomor 1. Kenapa itu perlu saya katakan? Karena begini. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, ini dengerin, ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu ketika api sudah begitu menggila ya, itu yang mau melemparkan Ibrahim jadi bingung karena terlalu panas. Dilempar itu nggak sampai tengah karena yang mau ngelempar sendiri sudah terlalu kepanasan. Singkat cerita terus ada ide manjanik itu semacam ketepel besar. Itu idenya iblis itu. Ya ide caranya pakai manjanik dilempar dari jauh tapi Ibrahim bisa jatuh di tengah apa? Api. Yang menarik di situ apa? Seekor katak itu lalu lalang dari telaga ke situ, hanya bawa air di mulutnya, kemudian disemprotkan. Kemudian Ibrahim itu matur nuwun atas komitmen katak itu, karena padahal itu mesti nggak ngefek ya, pasti nggak ngefek sama sekali. Masa api sebesar itu kemudian mau dipadamkan oleh seekor katak. Nah, yang cicak itu datang ikut nyebuli, niupin supaya api tambah besar. Sebenarnya nggak ngefek juga, tapi ku mangkel no. Makanya dalam sejarah beberapa riwayat, Sayyidah Aisyah itu pernah nembaki cecak, ya tentu pakai alat zaman itu. Karena untuk mengimplementasikan bahwa cecak itu hewan yang nggak benar gitu. Karena ikut dengan tanda kutip nyumbang membesarnya api. Padahal ya nggak ngefek juga. Itu kan sama jenengan di jalan ana wong ngidoni dari jarak 10 meter. Sampean mangkel gak? Mangkel kan meskipun gak kena. Roh raimu malah jus kan mangkel padahal gak kena. Sama, kowe ra duwe dhuwit ana wong senyum tuh seneng padahal ora nyafaati. Butuh dhuwit kok dikai senyum. Jadi semenjak itu ada satu fikih bahwa berkontribusi itu tidak harus menyelesaikan masalah. Tapi setidaknya tidak ada implementasi bahwa itu ekspresi kebencian atau kecintaan. Yang kata tadi ekspresi kecintaan sehingga beliau lalu lalang ingin ikut memadamkan api. Yang cicak tadi kurang ajar karena ikut. Sama mungkin kita bikin mubarak food, mungkin ya, saya tidak tahu. Mungkin kita tidak akan mengalahkan kekayaan Cina. Tapi setidaknya umat Islam berlatih wira usaha sehingga lahirlah mubarak food yang banyak dengan bentuk yang berbeda-beda. Sehingga umat Islam berlatih menjadi aktor, bukan objek.
Begitu juga saya ngiyai ngajar tafsir. Orang supaya tahu bahwa pondok-pondok Indonesia bisa menghasilkan orang alim. Begitu juga jenengan, bahwa bisa nikmati gaji pertama. Bahwa orang bisa seneng tuh tidak harus pakai korupsi, pakai mencuri, tapi seneng sejati adalah makan gajinya apa? Sendiri. Apapun kita tidak mewakili dunia, implementasi itu sesuatu yang sangat dihormati oleh Allah. Kayak Allah menghormati amalul tifda. Sehingga ketika ada seorang dokter, ya Rasulullah saya ini ada sedikit penyakit yang solusinya obatnya materinya harus apa itu? Kata. Apa saya boleh membunuh kata? Fanaha angkot ya Nabi melarang membunuh kata karena pernah berkontribusi, setidaknya ingin berkontribusi terhadap pemadaman api yang membakar Nabi siapa? Ibrahim. Di bujul masih didoni ke 3 meter oleh memangkel. Gak bisa dia ngelak gini. Ora kena Mas. Enggak bisa seperti itu. Sudah.